Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para ibu saudari yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kitab Hisnul Muslim sampai kepada doa sujud tilawah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari doa sujud tilawah versi yang pertama. Riwayatnya bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Berikut doa sujud tilawah versi yang kedua. Sahabiyul hadithi huwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Periwayat hadis yaitu Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini terdapat di dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor 579. Bacaan kalimat doanya yaitu Allahumma ktubli bima indaka ajra. Wahai Allah, tulislah untukku dengan sujud itu di sisimu atau pahala di sisimu. Wada'anni biha wizra, dan gugurkanlah dariku dengan sujud tilawah itu satu dosa. Waj'alha li 'indika dukhra, dan jadikan dengan sujud tilawah itu simpanan untukku di sisimu kelak. Dukhra itu simpanan. Wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Dan kabulkanlah dariku dengan sujud itu sebagaimana engkau telah mengabulkan dari hambamu Daud. Ini disebutkan ada nama orang di sini ya, Daud. Berarti Daud ini memang khusus ini. Termasuk di antara nabi yang khusus. Baik.
Kelihatannya ini jarang ini baca doa ini ya. Bukan hanya jarang membaca, mungkin juga jarang mendengar. Bukan jarang mendengar, bahkan baru kali ini tahu ya kan. Ya karena sujud tilawah itu jarang dilakukan. Kadang orang membaca ayat-ayat sajadah males sujud tilawah, atau karena memang nggak ngerti kalau itu adalah ayat-ayat sajadah. Terus kapan lagi kalau tidak sekarang kita mempelajari bahkan menghafalkannya. Allahumma ktubli, ayo. Allahumma ktubli biha indaka ajra wada'anni biha wizra wada'anni biha wizra waj'alha li indika dukhra. Indaka ya, indika apa indaka di situ? Ya betul, indaka ya. Waj'alha li, ayo, indaka dukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Ya, kita ulangi ya, biar cepat hafal. Soalnya ini gak di drill gini ya, mulai paling bukunya ditutup ya. Terus ganti HP. Allahumma ktubli. Saya ulang. Allahumma ktubli biha indaka ajra wada'anni biha wizra waj'alha li indaka dukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Sekali lagi, Allahumma ktubli biha indaka ajra wada'anni biha wizra waj'alha li indaka dukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Baik. Qauluhu Allahumma ktubli, kalimat doa yang berbunyi, wahai Allah, tulislah untukku, catatlah untukku, ai maksudnya asbatali biha, tetapkan untukku dengan sujud itu, yakni biha ai as-sajdata, dengan sujud itu. Apa yang ditetapkan untuknya, untuk kita, yaitu ajra, pahala.
Berarti ini seakan-akan kita nuntut. Ya Allah, tulisan pahala. Cok lali lo. Bahasanya nang wong kan ngono lho. Aku sujud lho. Cok lali, tulisan. Nuntut ya? Nuntut tidak? Hah? Iya. Boleh nggak nuntut sama Allah begitu? Hah? Boleh. Allah itu senang dituntut. Berdoa itu kan sama dengan menuntut. Jaluk iki, jaluk iki, jaluk iku. Coba menungso dijaluki pisan pindu. Sing guyu. Coba dijaluki ping 5. Berubah. Mesem dadi mereng. Coba langganono. Bentino jaluk ono. Suatu saat dia pasti akan marah. Oh enak, aku anggap langganan. Ulang jaluk air. Kalau Allah tidak. Bahkan di sini bukan hanya meminta pahala, ditulis pahala itu, ditetapkan. Kalau sudah ditulis itu lebih kuat. Ya. Qauluhu, dan kalimat yang berbunyi wada'. Di sini wada'anni. Kalimat wada' itu letakkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah gugurkan. Ai hutta. Gugurkan dariku biha wizra. Dengan sujud itu apa? Satu dosa. Wizra, satu dosa. Karena sujud ini diharapkan bukan hanya mendatangkan pahala, tapi juga menghapus kesalahan. Satu sujud dalam riwayat yang lain diangkat satu derajat, dihapus satu kesalahan. Itu secara umum berlaku. Ternyata yaitu sujud yang bukan sholat pun demikian. Dalam hal ini sujud apa ini? Tidak. Sujud yang ada sebabnya ini. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud syahwi. Tapi ana sujud gak ono gaene. Mari salat arep mulai sujud. Tahu nggak delok wong ngono? Ojo. Gak tahu tok, ente pasti pernah melakukan. Karena dasarnya norok bun. Wong iku rek arep mulai kok sujud dhisik ya. Keren juga ya. Aku tak melok. Tidak ada landasan hukumnya, tidak ada alasannya. Apa alasannya? Sujud yang syar'i ya sujud dalam sholat, sujud tilawah, sujud syahwi, sujud syukur. Lah ini ndak. Tiap mau pergi dari sholat sujud. Ustadz ini sujud syukur. Loh emangnya ente dapat nikmat apa yang luar biasa? Sujud syukur itu dapat nikmat luar biasa. Loh, aku sujud syukur soalnya aku mau mari mangan war. Ya wes setiap dapat nikmat sujud toh ya kan? Mari mangan sujud, mari ngombe sujud, mari lapo maneh oleh bayaran sujud. Sujud syukur itu biasanya mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kalau hanya nikmat-nikmat setiap orang pasti dapat ya. Karena setiap hari kita ini banyak dapat nikmat. Tapi ada nikmat yang umum, ada nikmat khusus. Ujian, saingannya banyak. Dari 1000 yang diterima 100. Terus keterima
Luar biasa nggak itu? Hah? Luar biasa. Harus menyisihkan 9 peserta. Luar biasa. Nikmat dari Allah yang tidak diberikan pada umumnya. Ya. Nek sujud mari mangan warak yo kabeh. Ya nikmat sih, nikmat ya kan. Tapi nggak umum gitu loh ya. Qauluhu wizra. Kemudian kalimat wizra. Wizra itu ai zamban. Zamban yaitu dosa. Dosa, apa dosa itu? Definisi dosa itu apa? Di dalam Sahih At-Tirmidzi, saya lupa nomornya, ketika Nabi ditanya apakah albirru, kebajikan itu, apakah kebajikan itu? Nabi menjawab, albirru, kebajikan itu adalah husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Nah, kecanda mana? Itulah kebajikan. Kemudian wal ithmu, dan dosa. Apakah dosa itu? Mahaka fi nafsika, apa yang membuat hatimu ragu, bimbang. Wa karihta ayyat li'a alaihin nasu, dan kau tidak suka orang lain mengetahuinya. Nah, ketemu 2389 Tirmizi. Definisi kebaikan dan dosa. Kalau kita ingin tahu ini apakah dosa apa tidak, pakai definisi ini. Silakan. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Ya, apa jawab beliau? Rasulullah bersabda, kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Ulangi. Kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Kemudian dosa itu apa yang terdetik dalam jiwa, dan kamu tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Wal ithmu, dan dosa itu adalah mahaka fi nafsika, apa yang terdetik dalam jiwamu, apa yang membuat hatimu ragu, bimbang, resah, gak enak. Itu yang pertama. Wa karihta ayat li'a alaihin nasu, dan kau tidak suka orang lain mengetahuinya. Gak usah takut ustad, definisinya aja sebagai standar nilainya. Gak usah delok Quran Sunnah. Kalau sudah hati ini ngerosok gak enak dan kita nggak suka orang lain tahu, itu dosa.
kepethuk konco SMA. Waktu reuni, Pak, rondo. Lho nek gak ngono, contone gak serem ya. Nah, mari mulai teko reuni jaluk gonceng sampean. Lah aku lah gak harus situ-situ ya. Sampean ngomong boleh ru aku. Ya kan? Kemudian kita mau kira-kira diterima nggak tawarannya? Dia minta gonceng. Reuni Sidoarjo, omahe Surabaya. Kira-kira diterima nggak, Pak? Saya ini tanya Bapak. Tawarannya jaluk gonceng. Nah, kalau kita ikuti definisi ini, sampean mau gonceng itu ada keraguan nggak? Ada kan? Ada bimbang dan ragu, ada resah dan gelisah. Gak enak rek, Mas yo dek gak duwe bojo, Mas yo dek ron, apa meneh duwe bojo? Tama wedi, ya kan? Tapi nyereng, ayo ta Mas. Masa sampean gak eling aku? Aku iku lho biyen kelas A1. Sampeyan lah A3 lah. Ya kan? Satu, ada kebimbangan, ada keraguan. Yang kedua, wa karita ayat li alaihin nasu, dan kau tidak suka orang lain melihatnya. Ayo, nerimo, akhirnya waktu gonceng nyengit-nyengit enggak? Nyengit-nyengit enggak? Dik, apa? Ojo lewat kono ya, tak terong ngeliger, terus iki helme teropong gawin. Aku tak gawe helm teropong pisan, gak seneng kok dilok wong, ya kan? Ati sampean rondo kok fitnah. Sepedaku iki ciri-cirine dikenal wong, iki tak celontengi blethokan sih. Cek gak ono wong ngeru. Itu contoh sebuah dosa. Kon gak usah takok ustad boleh nggak gonceng teman lama gitu. Nggak perlu tanya ustad, tanya hatimu. Kalau hatimu itu ragu dan kau tidak suka orang lain mengetahui, itu dosa. Fatwa itu bisa dari hati nurani. Itulah Allah sudah menanamkan ya radar itu dalam hati kita. Dia bisa menilai sesuatu itu apakah itu pantas atau tidak, bahkan dosa atau tidak. Itulah yang disebut dengan dzamban. Dzunub jamaknya, wizron, kesalahan atau dosa. Nah, itu akan digugurkan dengan apa? Sujud tilawah. Jadi dalam Islam gampang enggak menggugurkan dosa? Gampang banget, cuman hanya melakukan amal yang ringan, dosa bisa digugurkan. Baik. Qauluhu, sabda Nabi, kalimat yang berbunyi dukhron. Dukhron di situ ai kanzan. Kanzan itu simpanan, investasi. Tapi investasi pahala. Simpanan. Kita ini harus punya simpanan, Pak. Harus. Tapi bukan SIM pedes. Bukan. Atau SIM Simponi. Keren juga. Ya. Iya. Jadi kita harus punya simpanan itu bukan harta fisik. Untuk akhirat itu apa? Simpanan pahala. Boleh nanti caranya dengan membelanjakan harta fisik di jalan Allah dapat simpanan pahala. Nah, pahala ini sifatnya apa? Abstrak. Nanti di akhirat dibentuk atau dibuat oleh Allah menjadi konkret. Di dunia abstrak untuk kemudahan. Untuk kemudahan. Jangan dibalik.
Kalau di dunia berharap pahala konkret, berat nanti kalau dikasih pahala sholat jenazah, dikasih pahala 1 gunung Uhud, mau tekek endi? Rebutan nggon lah. Itu baru 1 sholat, baru 1 mengubur jenazah, baru 1 pahala, dikasih pahala segede gunung Uhud, bingung kita naruhnya di mana. Makanya pahala itu kita harapkan abstrak. Kalau dunia, urusan dunia harus konkret. Duit itu harus konkret, jangan abstrak. Jangan uang digital, jangan. Harus konkret. Apa? Uang emas, dinar, dirham. Kayaknya dibujui mbak Yahudi. Emasnya digotong kabeh nang gone Amerika dan yang lainnya. Kita dikasih uang tapi gak ono wujute. Bentuknya abstrak. Namanya uang apa? Digital. Itu rawan itu. Rawan terjadinya perampokan dan sebagainya. Ya sekarang masih mulai. Nanti tiba-tiba tahu-tahu akun kita hilang, rekening kita hilang, entek kabeh nol. Siapa yang disalahkan? Karena mereka yang memegang sistem. Orang-orang kafir yang memegang sistem. Dan itulah cara sebetulnya untuk menguasai kaum muslimin. Makanya nanti akan ditegakkan kembali hakikat uang itu adalah dinar dan dirham. Karena dengan dinar dan dirham itulah kita mengeluarkan zakat. Zakat itu mestinya dengan dinar dan dirham. Makanya sekarang dihancurkan sistem itu. Sekarang emas bukan menjadi alat tukar dinar dan dirham, emas dan perak. Sekarang hanya sekedar jadi apa? Komoditas, perhiasan, simpanan. Justru kalau ada sekarang orang transaksi pakai dinar dirham malah dicekel kan? Oh, dicekol, di penjara. Itulah keadaan saat ini karena sistemnya mengikuti sistem Al-Masihud Dajjal, sistem kedustaan. Wa qarrara li anna maqam ad-du'a yunasibu al-idnab. Kenapa diulang di situ? Sebagaimana kedudukan doa. Doa itu tabiatnya adalah diulang-ulang supaya apa? Panjang. Doa itu layaknya harus terus menerus supaya panjang. Wakila jika dikatakan al-awwalu talaba kitabatal ajr. Di dalam doa itu pada mulanya yang dicari adalah penetapan pahala. Yang dicari pertama penetapan pahala. Sebagaimana dalam ucapan doa tadi, Allahumma ktubli, wahai Allah catatlah untukku apa? Pahala maksudnya. Itu yang dicari pertama. Kemudian wahada yang kedua, talaba biqa'ahu. Yang dicari apa? Yaitu kelanggengan pahala. Kenapa pahala itu harus langgeng setelah dicatat? Karena bisa jadi pahala itu hangus. Pahala itu hangus. Gara-gara apa contohnya hangus? Karena riya, pamer. Contoh misalnya orang sedekah, dia apa? Nyebut sedekahnya alias ngundat dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas
wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa katanya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Padahal sudah ditetapkan pahalanya, ditulis. Hilang pahalanya gara-gara apa? Yang pertama bil manni. Apa itu? Al-mundab. Wal adza, dan menyakiti hati orang yang menerima. Ngei tapi mbek nyakiti. Rono, awas ya. Rene maneh bisa naik. Dadi langganan kok. Hilang itu pahalanya. Lanjut. Kalladzi yunfiqu malahu ri'ana. Seperti apa? Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaannya seperti apa? Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai. Cukup. Jadi dalam doa tadi, ketika kita mengatakan Allahumma ktub li biha indaka ajra, itu adalah meminta supaya pahala itu ditetapkan, ditulis. Tapi belum selesai. Permintaan kedua, kalimatnya apa? Waj'alha li indaka dukhron. Jadikan pahala itu sebagai simpanan. Apa? Yaitu supaya pahala itu langgeng. Jangan sampai hilang, jangan sampai hangus. Contoh apalagi pahala bisa hangus? Kalau tadi sedekah, sholat bisa hancur pahalanya gara-gara riya. Atau apa? Mendatangi dukun. Man ataka hinan, siapa yang mendatangi dukun, au arrafan, atau tukang ramal, fasaddaqa bima yaqul, membenarkan apa yang diucapkannya, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, tidak diterima amalnya, pahala salatnya selama 40 hari. Bisa jadi tidak ditetapkan pahala, bisa jadi pahalanya sudah ditetapkan hangus. Aneh, sekali-sekali budal nang dukun. Ustaz, aku lu gak nang dukun, aku lu mek ngeternoto. Padha ae. Enggak boleh. Ya. Baik. Kemudian qauluhu, perkataan doa, kalimat yang berbunyi kama taqabbaltaha min abdika Daud, sebagaimana engkau telah mengabulkan dari hambamu yang bernama Daud. Kemudian di sini disebutkan surah Shad, itu ayat yang ke-24. Coba dibuka surah 38. Allah Jalla Jalaluh berfirman pada ayat yang ke-24, qala laqad zalamaka bisu'alina jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Apa katanya? Daud berkata. Apa kata Daud? Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Iya, makanya zaman sekarang kadang-kadang orang yang berserikat, ya, usaha bersama, orang kalau nggak beriman, nggak ngerti hukum, mesti apa? Nakalan. Awalnya kompak, bikin usaha bersama. Dalam perjalanan setan itu tekok, ujung-ujungnya pecah. Pernah terjadi nggak? Sering terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara tidak dilandasi dengan iman. Dan masing-masing pribadi itu nggak paham tentang bagaimana cara bermuamalah sesuai dengan syariat. Ya, akhirnya itu bisnisnya ketok melaku, moncer bisnisnya, mulai kepingin apa? Ngangkangi dewe, bersiasatlah di situ. Akhirnya ketahuan, pecahlah. Akhirnya banyak yang dikorbankan, bukan hanya finansial, apa? Persaudaraan, pertemanan hancur gara-gara itu. Makanya kalau kita tidak punya komitmen untuk selalu punya integritas di dalam agama kita, ada sesuatu yang harus dikorbankan nanti. Ya, seandainya itu terjadi, selesaikan dengan cara yang baik. Dan tetaplah membangun wis ayo dibagi ae sing apik ya apa, sing penting bisnis jalan, customer bisa dirawat dengan baik. Wis ya. Nah, itu. Terserah. Ini dasarnya ini. Kebanyakan dari orang yang berserikat itu sebagian mendolimi yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan itu amat sedikit. Dan Daud mengetahui bahwa, lanjut. Dan Daud mengetahui bahwa kami memujinya, maka ia meminta ampun pada Rabbnya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Iya. Ketika Daud dimintai sebagai penengah, sebagai hakim dalam urusan itu, dia faham ini adalah ujian dari Allah, dan beliau minta petunjuk kepada Allah. Setelah bisa menyelesaikan urusan itu, dia bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Jatuh menyungkur sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang diucapkan, diputuskan dan dilakukannya diterima oleh Allah. Makanya di sini kama taqabbaltaha min abdika Daud, sebagaimana engkau telah mengabulkan, yakni hambamu Daud. Ini menjadi contoh bahwa Daud ini adalah seorang hakim yang adil pada masa itu. Karena sering beliau itu diuji oleh Allah. Karena ini anaknya juga pintar, Nabi Sulaiman. Kadang-kadang produk hukum antara bapaknya dan anaknya beda itu. Yang diputuskan oleh Nabi Daud, diputuskan oleh Nabi Sulaiman berbeda. Padahal masih hidup dua-duanya. Tapi dua-duanya jadi rujukan hukum ketika itu. Baik. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Hazm rahimahullah taala fil Muhalla. Berkata Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, fil Qur'ani arba'a asyara sajdatan. Di dalam Quran itu terdapat 14 ayat-ayat sajadah. Awwaluha fi akhiri khatamati suratil A'raf. Yang pertama yaitu di akhir penutup surat Al-A'raf. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd, surah An-Nahl, kemudian surah Al-Isra, surah Maryam, kemudian surah Al-Hajj. Demikian pula di dalam surah Fussilat, surah An-Najm. Wes piro iki rek?
Saya pitu disebutkan nggak lengkap ini. Ya. Kemudian di dalam apa? Surah Al-Insyiqaq. Kemudian surah Al-Alaq atau Iqra. Berapa ini Mas Yan? Wa qala al-musahhih, yang mentashih kitab ini mengatakan was-shawabu, yang benar itu annas sajadat fil Qur'ani 15 sajdah. Dalam Quran itu sebetulnya ada 15, bukan 14. Lianna surat al-hajji, karena di dalam surah al-hajj fiha sajdatan, terdapat 2 surah atau ayat sajadah. Li hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala, sebagaimana dalam riwayat hadis Uqbah bin Amir di mana ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fuddilatis suratul hajji bisajdatain. Surah Al-Hajj itu diutamakan karena ada 2 sajadah atau ayat sajadah. Qal, jawab Nabi, na'am, iya. Wa man lam yasjudhuma fala yaqra'uhuma, maka jika seseorang tidak mau bersujud di 2 ayat sajadah dalam surah Al-Hajj itu, fala yaqra'uha, mending kau gak usah baca. Timbangane kau gak sujud di dalam 2 tempat itu, mending kau tidak baca. Hadis riwayat Abu Dawud, coba dicek Abu Dawudnya di 1402 Pak. Silakan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, apa katanya? aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah dalam surat Al-Hajj ada 2 ayat sajadah? Beliau menjawab, ya. Barang siapa yang tidak bersujud pada keduanya, maka janganlah dia membaca kedua ayat itu. Maksudnya kalau kau membacanya harus sujud, maksudnya begitu. Walaupun hukum asalnya adalah sunnah, tapi untuk 2 tempat ini ada dalam 1 surat. Jadi 15 itu jumlahnya karena dalam 1 surat ini ada 2. Itu surah As-Sajdah, ya. Baik. 15 tempat itu, Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama yaitu surah Al-A'raf ayat 206. Catat. Surat 7 ayat 206. Itu hampir akhir ya. Hampir menjelang akhir ya, akhir. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ya. Itu kalau dibuka di Quran Ibu, itu ada tanda kayak gambar masjid atau mihrab. Itu tandanya ayat sajadah. Jadi kita ini karena dalam rangka belajar, saya yang membaca, saya nggak perlu sujud, maka ibu nggak perlu sujud.
Ya, ini belajar. Karena ini kita harus lihat ayatnya, bener gak? Engko nek sujud gak mari-mari jam 11. Engko aku maca ayo sujud kabeh, bingung iku ibu-ibu iku. Soale nggone nek wis mancep wis gak gelem berubah. Yang kedua, surah Ar-Ra'd, surat 13 ayat 15. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam ayat itu, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilalum bil ghuduwi wal asal. Hanya kepada Allah lah, ayo. Hanya kepada Allah sujud patuh kepada segala apa yang ada di langit dan ada di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang tadi. Iya, sujud pula bayang-bayangnya. Bayang-bayang itu lo sujud. Itu ada kalimat yasjudu ya. Kemudian berikut An-Nahl surat 16 ayat yang ke-50. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam ayat tersebut, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kalimat sujudnya di mana? Kalimat sujudnya itu di ayat 49. Makanya kalau kita memang niat mau sujud tilawah, rangkaian ayatnya itu jangan dipotong. Yang ada kalimat sujudnya di mana? 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Baru lanjut ayat 50. Baru sujud. Ojo mek waca ayat 50 tok. Baik. Jadi satu paket, satu rangkaian. Berikut surat Al-Isra. Surat yang ke-17, yaitu ayat yang ke-109. Allah Jalla Jalaluh berfirman, nggak ada ya, ayatnya 107 itu. Itu dibaca ada kalimat sujada, itu ayat 107. Tapi 109-nya itu akhir dari rangkaiannya itu. Yang 109, wa yakhirruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ya, menyungkur itu apa berarti? Sujud. Menyungkur atas muka itu berarti sujud. Berikut surah Maryam. Surat berapa, Bu? Surat 19, surah Maryam. Itu ayat yang ke-58. Allah berfirman, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Ismail wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah,
yakni para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami puji. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Iya, menyungkur, bersujud dan menangis. Nangisnya berarti karena apa? Karena apa? Karena mendengar ayat-ayat Allah. Jadi semata-mata karena mendengarkan ayat-ayat Allah itu, mereka menyungkur, sujud, menangis. Lewat dewe kan enggak, sujudnya nangis kena gak iso nyaur utang. Cari sebelah kan ngono. Aku Eka kisah nyaur utang kadang-kadang nangisi karena apa? Ditinggal sapa sing minggat sing lanang ta sing wedok? Ada orang menangis itu karena dunia. Ada orang menangis karena Allah. Coba biyen patah hati, nangis enggak? Hah? Patah hati gak nangis, Bu? Iya, sampean apa jenenge? Enggak tahu ya. Berikut surat yang sama. Surat apa? Tadi Maryam ya. Sekarang surah Al-Hajj. Surah 22. Nah, ini ada di dua tempat. Yang pertama di ayat 18. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihil adzab wa man yu'inillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'." Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar dari manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang diingatkan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Iya, sujud sebagian besar makhluk yang ada di muka bumi. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayo. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu, dan berbuat baik, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Ya, baik, berikut yaitu surah Al-Furqan. Surah yang ke-25 ayat yang ke-60. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu asjudu lima wa ma rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura." Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang, mereka menjawab, siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Rob yang kami? Apakah kami akan sujud kepada Rob yang kamu perintahkan kepada kami bersujud kepadanya?
Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Iya. Dia nggak kenal Ar-Rahman. Padahal Ar-Rahman ya Allah, Ar-Rahim juga Allah. Dipikir orang-orang Quraisy, mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu menyembah banyak Rob. Padahal itu hanya nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang jumlahnya bahkan sampai mencapai 99. Baik. Berikut surah An-Naml. Surah yang ke-27. Yaitu pada ayat yang ke-26. Allah Jalla Jalaluhu berfirman. Itu mulai dari 25 ya. Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khabbi'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Apa katanya? Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb yang mempunyai arsy yang besar. Berikut surah As-Sajadah. Itu surah yang ke-32 pada ayat 15, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Rabb-Nya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Ya. Jadi ketika diingatkan ayat-ayat Allah, mereka menyungkur sujud karena mereka tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Berikut surat 38, yaitu surah Sad. Pada ayat yang ke-24 Allah Jalla wa'ala berfirman, Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Apa katanya? Berikut Fussilat surat 41, yaitu ayat yang ke-38. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, yaitu malaikat yang di sisi Rabb-Mu, bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Berikut surah An-Najm surat 53, itu pada ayat yang ke-62, ayat yang terakhir. Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Ya. Berarti ini sudah berapa ini? 13. Kurang berapa? Kurang 2, yaitu yang ke-14 Al-Insyiqaq surah 84, itu ayat yang ke-21, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman,
wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Yang terakhir surah Al-Alaq, surah yang ke-96. Orang bilang Iqra ya. Yaitu ayat terakhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Ya. Baik, saya lanjutkan kembali ke kitab Hisnul Muslim. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni. Berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, yashtaritu lis-sujudi ma yashtaritu li salatin nafilah. Syarat untuk sujud tilawah itu sebagaimana syarat yang ada pada salat sunnah, yakni minat taharatain minal hadath wan najas. Harus suci dari hadas dan najis. Wasattarul aurah, menutup aurat. Wastiqbalil qiblah, menghadap kiblat. Wan niyat, dan dengan niat. Niat gak usah bingung kadang. Nawa itu sujud tilawah nggak perlu, pokoknya dalam hati lakukan. Wala na'lamu fihi khilafan, kata Imam Ibnu Qudamah, dan kami mengetahui bahwa tidak ada khilaf di kalangan ulama, illa kecuali ma ruya an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kecuali yang telah diriwayatkan oleh Utsman bin Affan fil haid, yaitu bagi orang yang haid, tasma'us sajdata, jika dia mendengarkan ayat sajadah dibaca, tu'mi'u bi ra'siha, dia mengisyaratkan dengan kepalanya. Mengisyaratkan dengan kepalanya, bukan sujud yang sebenarnya ya. Itu. Wa bihi qala Sa'id bin Al-Musayyib. Begitu pula dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Qala, dia mengatakan, wa yaqulu, hendaklah orang yang sujud, kata beliau, yaitu mengucapkan doa, Allahumma laka sajadtu, wahai Allah, hanya kepada Engkau aku bersujud. Berarti seperti doa yang pertama. Wa an Asy-Sya'bi fi man sami'a as-sajdata ala ghairi wudu'in. Dari Asy-Sya'bi tentang orang yang mendengarkan ayat sajadah sementara dia tidak memiliki wudu, yasjudu haitsu kana wajhu, maka dia boleh bersujud menghadap kemana, ke arah manapun. Walana qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Nabi tentang salat. Nabi bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak akan menerima salat seseorang tanpa bersuci. Ini pendapat Ibnu Qudamah. Jadi intinya Pak, harus bersuci, bebas dari hadas, dan juga syarat yang lain tadi, bebas dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Walaupun ada pendapat tadi membolehkan. Kenapa? Fayadkhulu fi umumihis sujud. Dalam hal ini termasuk kategori keumuman tentang sujud. Keumuman tentang sujud, kenapa? Li'annahu salatan wa yashtaritu lahu dzalika.
Karena dengan syarat-syarat itulah sholat itu dilakukan. Wa kadzalika ruku', demikian pula ruku'. Ini pendapat siapa? Ibnu Qudamah. Wa qala Syaukani rahimahullah taala fi An-Nail, berkata Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya yaitu Nailul Autar, wa laisa fi ahadits as-sujud at-tilawah ma yadullu ala i'tibari ay yakuna as-sajid mutawaddian, bahwasanya tidak ada satupun yakni dalam hadis bahwasanya sujud tilawah itu harus orang yang bersujud dalam keadaan wudu. Wa hakadha laysa fil ahadits ma yadullu ala i'tibari tahara as-siyaq wal makan. Demikian pula tak ada satupun hadis yang menunjukkan bahwa orang yang bersujud tilawah itu harus bersih pakaiannya dan juga suci tempatnya. Jadi ini boleh enggak berwudu? Ini menurut pendapat Asy-Syaukani. Demikian pula pakaiannya pun demikian, enggak harus suci. Demikian pula pakaiannya pun, tempatnya pun enggak harus suci. Wa amma satrul aurah, adapun menutup aurat, wastiqbalul qiblah ma'al imkan, adapun menutup aurat dan menghadap kiblat, hal ini masih sangat dimungkinkan. Meskipun enggak wudu, meskipun pakaiannya enggak suci, meskipun tempatnya enggak suci, tapi harus menutup aurat dan menghadap kiblat. Kenapa? Gampang. Menghadap kiblat kan kali golek arah kiblat. Menutup aurat itu kan keumuman kita kan pada umumnya menutup aurat. Ya, umumnya kan kita menutup aurat. Masa kita baca Quran bloderan? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kita baca Quran jilbaban tok ngisore gaya hot pants. Kan nggak mungkin, ya? Ya nggak sopan. Tapi dilakoni nih waktu Zoom, ya. Zoom kan ketok ndukure tok jilbaban. Ngisore. Hati-hati itu makanya. Zoom itu bukan majelis ilmu. Bukan majelis ilmu. Kenapa ya? Secara fisik berjauhan, secara adab etika kita nggak ngerti. Ngisore polos. Ndukure tok ketok berukut, ya kan? Fakila, dan dikatakan innahu mu'tabirun ittifaqan, ini merupakan kesepakatan. Kesepakatannya tadi dua, apa? Menghadap kiblat dan menutup aurat. Itu yang bisa dilakukan. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani fil Fath, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, lam yuwafiq Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ahadun ala jawazis sujudi bila wudu'in illa Sya'bi. Tidak ada satupun orang yang sepaham, sependapat dengan Abdullah bin Umar tentang bolehnya sujud tilawah tanpa wudu kecuali satu orang. Siapa? Asy-Sya'bi. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bisanadin sahih. Dikeluarkan hal ini yakni dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Wa akhraja aidan an Abdurrahman As-Sulami, juga dikeluarkan hadisnya itu tentang siapa? Abdullah bin Umar, ya, yang membolehkan sujud tilawah tanpa berwudu. Walaupun hanya satu orang yang mengikuti pendapat beliau,
Tetapi hadisnya sahih dengan sanad yang sahih. An Abdurrahman As-Sulami annahu kana, bahwasannya Abdullah bin Umar yaqra'us sajdata, beliau membaca surah As-Sajdah, thumma yasjudu, kemudian dia sujud tilawah, wa huwa ala ghairi wudu'in, dan beliau dalam keadaan tanpa wudu, ila ghairil qiblah, bahkan tidak menghadap ke arah kiblat. Yang dua kesepakatan tadi menghadap kiblat malah dikurangi. Kalau menutup aurat masih tetap bertahan. Wa huwa yamshi yu'mi'u ima'an, karena pada saat itu beliau sedang melakukan safar perjalanan. Qultu, aku berpendapat, penulis kitab ini bukan yang mensahihkan, ya. Wal aqrabu ila shawabi, dan yang mendekati kebenaran adalah fima yadharu li, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kita, al akhdu bima qalahu Ibnu Qudamah, sebagaimana yang diambil pendapatnya oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam. Ini masih pendapat penulis, ya. Wa azidu aidan, dan aku menambahkan, ala ma dzakarahu minasyuruti amran, yaitu bahwa apa yang telah ditetapkan dari syarat-syaratnya itu pun harus dipenuhi. Wa huwa adamu fi'liha fil awqatil manhi anis salati fiha. Ditambahkan bahwa ketika sujud tilawah itu, menurut Ibnu Qudamah, menurut penulis, karena dia cenderung kepada pendapat Ibnu Qudamah yang syarat-syaratnya itu seperti syarat-syarat orang sholat. Nah, penulis mengatakan, saya tambahkan, sujud tilawah itu harus dilakukan di waktu-waktu yang tidak dilarang. Ini menurut penulis, karena dia mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Qudamah, yang beda dengan pendapat Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor. Kalau Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, ya. Qala al-musahhah. Nah, berkata yang mensahih atau mentashih penjelasan ini, was-shawabu, yang benar adalah, nah ini bisa dijadikan kesimpulan, annas sujudat tilawah, bahwasannya sujud tilawah la yashtaritu lahu ma yashtaritu lis-salatin nawafil, tidak disyaratkan sebagaimana syarat-syarat yang berlaku untuk sholat, yaitu minat toharo anil hadas wan najas, harus suci dari hadas dan najis. Tidak disyaratkan untuk itu. Wasyatarul aurat, menutup aurat. Wastiqbalal qiblah, menghadap kiblat. Walakin, akan tetapi, syarat-syarat itu semua yustahabbu dzalik wa huwa afdal. Syarat-syarat tadi itu hanya menunjukkan apa? Keutamaan dan lebih dicintai, lebih afdal, tapi bukan syarat. Kalau syarat itu berarti apa? Wajib. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, bisa jadi mendengar surah sajadah sementara dia dalam keadaan tidak punya wudu, gak sujud. Kan kok gak sujud? Iya, aku mau ngentut ya. Ya kan? Itu.
Bisa jadi dengar ayat sajadah sementara dia sedang telanjang. Maksudnya tidak memakai jilbab ya. Akhirnya dia terhalangi. Nah, menurut ini itu tidak disyaratkan. Cuman lebih utama. Kalau lebih utama berarti apa? Lebih afdol, dan itu bisa dilakukan dengan cepat. Ayat sajadah rek, sik. Aku gurung jilbaban, tak melayu aku. Jepit jilbab, digawe langsung Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ayat sajadah rek, krungu. Aku kepingin oleh pahala. Dosakku di sepuro, sik aku tak katokan dhisik. Maksudnya pakai celana. Mungkin barangkali dia tidak pakai celana panjang, ya kan? Harus sujud akhirnya. Mungkin dia saat itu lagi tandang gawe. Ya kan, kelihatan auratnya. Langsung bisa dilakukan untuk mengambil keutamaan. Wastiqbalal qiblat, dan menghadap kiblat. Kalau di rumah sudah tahu kiblatnya. Kalau di luar rumah kadang-kadang nggak tahu kiblatnya. Kalau tahu, menghadap kiblat. Kalau nggak tahu, ya silakan langsung sujud. Kemana arah kendaraan itu melaju, ya kita harus ikuti. Gak usah bingung ya. Apalagi sampai menyesuaikan diri. Awalnya tahu, iki rek sepure ngulon, berarti pas arah kiblat. Begitu sepure menggok, sujudnya melok menggok. Enggak perlu. Ya. Kama rajahahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagaimana juga yang dikuatkan oleh pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmizi Ibnul Qayyim, dan juga muridnya yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, wa Syekh Ibnu Bas, Syekh bin Bas, wa Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi boleh menurut pendapat ulama-ulama kibar, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin. Jadi syarat-syarat itu hanya sebatas keutamaan. Ya. Tidak merupakan kewajiban yang disebutkan tadi sebagai syarat. Ammal junub, adapun orang yang junub, fala yaqra'u syai'an minal Qur'an hatta yatatahhar. Maka bagi yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an hingga ia bersuci. Nah, ini khusus untuk yang junub. Kalau tadi yang haid masih bisa melakukannya dengan isyarat. Kalau yang junub harus bersuci. Sama dengan baca Quran itu. Orang haid boleh nggak baca Quran? Boleh, walaupun sebagian ulama mensyaratkan dengan lampin, tataan, lemek. Ada lagi yang penting bukan mushaf, tapi Al-Quran yang mungkin sudah dimix dengan bahasa lain, ya, atau hafalan tanpa memegang mushaf. Itu syarat-syarat, tapi boleh. Tapi kalau junub nggak boleh, harus bersuci dulu. Itu bedanya. Walihada kana Ibnu Umar, dalam hal ini adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ma'a syiddati ittiba'ihi li sunnati Rasulillah. Beliau adalah orang yang sangat keras mengikuti sunnah, orangnya strength dalam mengikuti sunnah. Ternyata apa yang dilakukan? Yanzilu an rahilatih fayariqul ma, beliau turun dari tunggangannya, kemudian beliau mengambil air, thumma yarkubu, kemudian dia naik lagi ke kendaraan, fayaqra'us sajdah, kemudian dia membaca surah as-sajdah, fayasjud, kemudian dia bersujud. Ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, kemudian juga di dalam kitab Fathul Bariyah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, wallahu a'lam.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan doa sujud tilawah. Insya Allah yang akan datang kita akan memasuki pembahasan at-tasyahud, yaitu membaca tasyahud. Ya, insya Allah ada beberapa versi di sini tasyahud, tapi disebutkan dalam kitab ini cuma satu. Adalah ada beberapa versi. Insya Allah nanti kita akan bandingkan dengan versi-versi yang lain. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Monggo Pak, monggo Pak. Untuk bacaan di tilawah yang seperti tadi itu dibaca selama-lamanya atau ada waktunya tertentu, Iya. Untuk sujud tilawah berapa lama waktunya? Untuk sujud tilawah itu tidak ada batas waktu. Ya. Dasarnya adalah karena ini bukan sholat dan juga bukan sholat berjamaah. Kalau sujud bersama makmum ada batas. Batasnya adalah apa? Batasnya adalah kelapangan makmum. Kalau semua itu muridnya, dia seorang kiai di pondok yang jadi makmum, murid-muridnya diberitahu, "Le, santriku engkau kene sujud tilawah suwe." Ngikut enggak? Ngikut. Tapi nek sujud tilawah nang nggone Masjid Fatur Rahman, sampean sujud setengah jam, sampean tangi wis ilang kabeh. Buyar. Ya kan? Jadi karena itu sujud tilawah bukan sujud sholat. Kalau seandainya di dalam sholat kita lakukan sujud tilawah, berarti dibatasi waktu sebagaimana sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat itu batas waktunya apa? Batasnya ya kesanggupan dan kelapangan makmum. Kalau itu tempat umum, maka kita ambil yang ringan. Sebagaimana rentang waktu membaca doa sujud dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? 3 kali. Itu paling lama. Maaf, paling lama. Paling sebentar 3 kali. Paling lama dilihat kesanggupan orang. Karena di zaman Nabi itu ada sholat kelamaan karena membaca surat. Akhirnya apa? Dia ditegur Nabi, jangan kau buat fitnah. Karena banyak orang yang punya kepentingan. Kecuali sebelumnya diberitahu, mohon maaf bapak-bapak, nanti kita akan membaca surat Al-Baqarah sampai habis. Ya. Dan nanti sujud saya selama berdiri saya. Dan itu pernah dilakukan Nabi, tapi dalam kalangan terbatas. Yang ikut sholat Ibnu Abbas, si cilik. Yang dibaca Nabi Al-Baqarah habis, ditambah An-Nisa habis, ditambah Ali Imran habis. Ya, rokoke padha mbek ngadeke, sujute padha mbek rukuke. Iku kira-kira sampean wis kudu mencetat iku. Aja meneh Al-Baqarah entek ya. Al-Baqarah 100 ayat ae wis. Jadi itu. Karena ini sujud tilawah, ya. Kemudian yang kedua, tidak ada batas waktu. Kenapa alasannya tidak ada batas waktu? Karena sujud itu adalah saat seorang hamba paling dekat dengan Allah. Dalam sholat yang paling dekat dengan Allah, waktu apa? Sujud.
Pertanyaannya, orang mukmin itu cinta nggak kepada Allah? Hah? Cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Seorang yang cinta kepada orang lain pengen lama-lama ngobrol nggak? Halo? Pengen lama-lama ngobrol. Jauh kepingin dekat, lama tidak bertemu, pengen segera bertemu. Kalau sudah bertemu, pengen tidak mau Itu contohnya orang yang mencintai seseorang. Makanya dengan dasar itu, orang ketika sujud dia membaca doa dalam sujud tilawahnya, dia berlama-lama, berarti dia sedang menikmati cintanya kepada siapa? Allah. Ketinggian cinta seseorang terhadap Allah atau kepada Allah itu sebanding lurus dengan seberapa lama dan khusyuk dia sholat. Nek sholate nutul kaya ayam nyucuk jagung tul tul tul, maka itu menunjukkan kualitas cintanya kepada Allah. Nah, kalau kita bisa sujud enak, nikmat, kenapa? Karena kita sedang berdialog dengan Allah. Itu berarti juga menunjukkan apa? Kualitas cinta. Nah, cinta itu kepada Allah dilandasi dengan iman. Sementara iman itu naik tuh turun. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang cinta banget, kadang-kadang cintanya berkurang. Yang penting jangan sampai tidak cinta, itu bahaya. Mungkin cintanya turun, sebagaimana imannya juga turun. Wajar. Contoh, nek wayahe akeh kerjaan, sujute suwe apa cepet? Cepet. Coba nek sholat tahajud jam 3, jam 2 sholat tahajud, sujudnya bisa lama nggak? Lama, asal nggak turu. Ya kan? Sing dicurigai iku kok suwe yo. Tibae suarane seje, bukan subhana rabbiyal a'la, tapi nah itu beda lagi itu. Itu bukan cinta itu. Kalau cinta itu dia sadar sesadar-sadarnya. Kalau dia cinta itu matanya terbuka atau tertutup? Terbuka, makanya sholat memejamkan mata itu makruh hukumnya. Karena sholat itu bukan meditasi, bukan semedi, bukan meditasi. Harus dibedakan itu. Hanya harus beda sama sekali dengan mereka yang duduk bersila, menghubungkan antara jari tengah dengan ibu jarinya untuk mengalirkan orbit mikrokosmik. Kemudian dia konsentrasi pada satu titik. Akhirnya dia masuk ke dalam dunia astral. Dia merasakan nikmat yang luar biasa menjelajah dunia itu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia meninggalkan sholat. Karena dia terasa nikmat. Terasa nikmat ketika dia melakukan itu. Oh, aku sholat gak iso khusyuk. Sakjeke aku melo iki. Aku iso tenang, bahkan iso kenalan ambek sedulur 4, 5 pan. Hati-hati, antum digiring sampai syirik akhirnya, dan akan meninggalkan sholat. Kalau ada tawaran seperti itu, Pak, hati-hati. Walaupun itu kadang-kadang tawarannya banyak supaya hidup tenang, utang bisa lunas. Iku sing gara-gara iku. Ya, lunas hutang itu loh sing gara iku. Akhirnya masuk konsep itu. Digiring pelan-pelan, akhirnya dia murtad. Hati-hati. Makanya cukup dengan sistem Allah saja. Salat, puasa sesuai dengan tuntunan,
Tapi ingat, iblis itu tidak akan pernah berhenti untuk menciptakan diversifikasi produk-produk kesyirikan dan bid'ah untuk digiring menjadi murtad. Mereka tidak akan pernah berhenti, mereka selalu berinovasi. Hati-hati sekarang dengan adanya dunia maya, ya, dengan internet dan juga dunia digital, hati-hati, ya. Karena dia bisa jadi mampir tanpa kita undang. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.